Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman, gua ada request ya. Sorry, gua udah 2 hari ya nggak update video teman-teman. Tapi di grup Telegram gua ada request ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada beberapa yang request Bong, TLM, Atlas, CGPT ya, ChatGPT, Baby Doge, AI Doge gitu teman-teman. Ya. Namun di sini gua akan memilih beberapa ya. Jadi kali ini gua akan ngebahas Bong dan ChatGPT teman ya, sesuai request teman-teman semua yang ada di grup Telegram gua. Oke. Dan buat teman-teman semua yang mungkin nih belum masuk di grup Telegram, silahkan masuk. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share mengenai informasi seputar cryptocurrency gitu teman-teman ya. Dan yang pasti kalian nggak bakal ketinggalan mengenai update-update sentimen-sentimen cryptocurrency terbaru di sini. Dan kalian di sini juga bisa sharing ya dengan teman-teman grup di sini, teman-teman ya. Dan kita di sini juga bisa belajar bareng dengan gua ya, teman. Nah, kali ini gua akan lanjut ya, teman ya. Kali ini gua akan lanjut mengenai pembahasan Bong and ChatGPT ya, teman. Nah, kira-kira seperti apa proyeknya? Dan nanti bakal kita lihat juga ya secara analis teknikal untuk perkembangan marketnya gitu teman. So nggak usah kelamaan teman-teman ya, langsung kita kepoin aja. Jadi oke, yang pertama gua akan cek Bong ya. Kan kemarin ada beberapa ya, Bang tolong bahas Bong ya. Memang kemarin sempat harganya tuh naik ya teman ya. Naik di berapa itu ya, di sekitar ini ya, 0,005 teman ya. Jadi Bong ini adalah salah satu meme yang berdiri di atas jaringan Solana. Ya kita tahu lah teman ya, Solana itu kan blockchain yang cepat ya, bisa dibilang cepat dan bagus gitu teman ya. Dan perkembangan Solana akhir-akhir ini juga cukup meningkat parah ya, dari mulai harga di bawah $20 ya, sampai saat ini harganya Solana gila ya, bahkan nyentuh 60 ya, $60. Wih, parah. Ya, untuk perkembangan Solana cukup bagus ya. Gue rasa prospek banget ya untuk perkembangan jaringan Solana ke depannya ya. Di tahun 2024 2025, teman. Gue rasa harga Solana akan meningkat tinggi lagi gitu, teman. Seperti layaknya histori sebelumnya. Oke. Tapi di sini kita nggak bakal bahas Solana karena kita fokus akan ke Bong ya. Salah satu meme dari Solana ya, atau dari chain Solana yang didirikan di chain Solana. Kalau kita lihat di coin market cap ya teman-teman ya, di sini untuk apa namanya, Bong ini teman, dia itu memiliki suplai 100 triliun teman. Artinya suplai ini bisa dibilang kalau kita compare ya dengan Shiba Inu dengan Breeze ya, ini 10%-nya teman ya. Kalau Shiba Inu dan Breeze kan 1 kuadriliun gitu teman ya. Dan kalau kita lihat untuk marketnya ya, si Bong ini udah ke listing di gerbang ya, gerbang.io atau Get.io, ada di Bybit ya, dan HTX teman-teman, Orca juga ya. Jadi artinya Bong ini meskipun meme dari Solana ya, kebentuk dari meme Solana, dia tuh udah beberapa bisa dibilang terlisting di pertukaran besar ya, seperti Get.io, Bybit, HTX ini atau Huobi dulu ya, yang rebranding. Ini cukup lumayan banget. Kita langsung bahas ke websitenya aja. Oke, ini gue udah masuk di website dari si Bong teman-teman ya. Dimana ini adalah koin anjing rakyat ya. Katanya Bong ini awal-awal diluncurkan lewat airdrop gratisan ya, di komunitas Solana ya pada Natal di 2022. Artinya baru setahun lah teman ya, 1 tahun. Adopsi Bong kemudian berkembang secara parabola hingga muncul sebagai koin komunitas Web3 teman. Dan gilanya di sini ya, untuk katanya di sini ya, pemegang Bong itu udah mencapai 473.000 ya holder. Wow. Ini komunitasnya cukup kuat Bong ya. Makanya kemarin pas dulu ya bulan-bulan lalu tuh ada hype ya untuk Bong. Sengaja gue nggak fokus nge-review Bong waktu itu teman ya. Jadi memang ada lonjakan harga tersendiri untuk Bong di bulan-bulan lalu. Terus habis itu turun dan baru-baru ini aja lonjak lagi gitu. Dan dia udah terintegrasi di 131. Nggak tahu nih, ini terintegrasi kepada siapa? Apa mungkin kepada proyek-proyek gitu ya teman, proyek-proyek kripto mungkin ya, yang fokus ke jaringan Solana. Dan sini ada rantai, ada 9. Apa mungkin dia cross chain gitu ya teman ya, multi rantai ya. Untuk menjadi koin komunitas Web3, kami bertujuan untuk mencapai hal melalui perluasan daftar integrasi kami. Oke. Ya, pakai Bong ya. Oh ini nih teman, Bong membanggakan lebih dari 131 integrasi di kategori berikut.
Oh, jadi dia udah terintegrasi ya, sebanyak 131 ya di bidang permainan dan taruhan, daftar bursa ya, integrasi DeFi, NFT ya, pengembangan analis online dan pembayaran, kemitraan sosial, integrasi dompet. Wow ya. Jadi integrasinya cukup banyak ya untuk Bong, teman ya. Bong terdaftar di lebih dari 25 DEX, cek berada di beli Bong ya. Jadi ini adalah pangsa pasarnya, intinya seperti itulah, teman. Oke, kita fokus langsung ke apa namanya ini? Proyek ya, proyeknya. Di proyeknya si Bong ini dia udah memiliki Bong Swap ya. Ini semacam DEX mungkin ya. Nah, seperti ini, teman. Nah, di sini untuk swap coba kita cek liquidity-nya ya. Nah, di sini ada beberapa liquidity yang masih sedikit, teman-teman ya. Jadi ini liquidity Solana dan Bong ya. Bong USDC, Bong BSO ya, Solana yang dibungkus gitu, teman. Oke. Artinya ya baru sedikit ya untuk yang terliquidity, intinya seperti itu ya, untuk pair-pairnya gitu, teman. Dan dia juga ada stake juga di sini ya. Mungkin ini stake Bong ya, teman. Oke lah ya, ada DCA, ada swap juga gitu, teman ya. Tinggal connect ya. Oke, jadi ini proyek utama mereka ya. Ada Bong Bot ya, ada bootnya juga, lubang cacing ya, NFT ya. Intinya proyek-proyeknya seperti itulah, teman. Ya, untuk si Bong ini, teman ya, gue nggak akan ngulas seberapa jauh apa itu Bong ya. Intinya Bong itu adalah proyek meme dari Chain Solana, dan mereka benar-benar berfokus ya kepada token Web3 komunitas dari komunitas yang berdiri di atas jaringan Solana, intinya seperti itu. Dan dia proyek utamanya itu DEX ya, proyek utamanya DEX dan beberapa lagi tadi yang udah gue sebutin ya, teman. So kita nggak ulas lebih dalam ya, intinya Bond itu proyek meme yang berdiri di atas jaringan Solana, udah itu aja ya, teman. Dan dia intinya punya utility gitu, teman ya. Utility-nya yaitu ya DEX-nya tadi gitu, teman. Oke, lebih lanjut kita akan coba cek untuk marketnya ya, teman ya. Coba, kayaknya sih udah ke listing deh. Kayaknya udah ke listing di pertukaran Getayu Bong ini. Jadi kemarin gua mau update ini ya, sesuai request teman-teman. Di sini pemadaman cuy seharian. Jadi gua nggak bisa update. Apakah Bong itu bagus, Bang ya? Kalau gue lihat dari segi komunitas itu cukup kuat loh ya. Itu 1,5 juta ya, hampir 1,5 juta ya untuk komunitasnya. Ini komunitasnya lebih kuat daripada Brace ya kalau dari segi jumlah holder ya. Tapi kalau dari segi project, memang Brace lebih banyak ya projectnya, meskipun belum maksimal gitu, teman. Jadi sebelumnya gue udah analisa Bong ya, bahwa Bong itu nantinya akan tumbuh. Kalau gue analisa itu waktu Bong tuh masih di harga ini nih, jadi 0,0082 kalau nggak salah ya. Makanya gue ada pertumbuhan ngasih contoh ya, pertumbuhan di sini dan di sini gitu, teman. Dan saat ini Bong itu pertumbuhannya udah cukup tinggi banget ya kalau menurut gue pribadi, teman. Ini udah tinggi banget cuy, beneran udah tinggi. Kalau kita ambil resisten di sini, resisten support ya, support di sini dari dia mulai naik ya sampai ke sini. Ih, gila, ini udah tumbuh hingga 625%. Artinya 6 kali lipat cuy. Lebih ya. 6 kali lipat lebih. Artinya ini adalah market yang udah capek, bisa dibilang seperti itu. Dan ini udah waktunya koreksi. Dan kalau kalian lihat dari segi volume transaksi ya, volume transaksinya ini udah cenderung banyak yang udah sell ya. Artinya ya tadi ya, ini adalah market yang udah capek. Apakah market yang udah capek ini ada potensi naik, Bang? Kalau potensi naik, kalau gue rasa sih masih ada ya, teman ya. Tapi koreksinya agak lebih besar sepertinya, teman ya. Karena ini pertumbuhannya kalau kalian lihat tadi ya, itu udah 625%. Artinya ini dua market capek banget. Waktunya dia udah koreksi agak sedikit dalam gitu, Tom. Baru nanti ketika udah koreksi, kalian boleh masuk lah, intinya seperti itu. Dari RSI gue rasa dia ini juga udah akan turun ya, bukan akan turun, ini udah mulai turun. Sebentar, ini gue giniin ya. Nah, gue rasa ini akan turun gini gitu, teman ya, ini teman. Nah, kesini ya, baru nanti mungkin dia ngebuat satu way di sini atau enggak langsung lanjut lagi gitu, teman. Artinya penurunannya lebih tajam ya, bisa jadi dia turun sampai ke sini, bisa jadi itu karena kenaikannya udah 625% cuy. Ini cukup tinggi banget kenaikan ya. Oke. Dan kalau kalian lihat, kalau perhatikan ya. Nah, ini udah mulai mengkonfirmasi ya untuk apa namanya? Untuk persilangannya nih, persilangan turunnya ini udah mulai terkonfirmasi gitu, teman. Jadi gue bisa bilang ini akan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini dan ini udah kebentuk ya, apa namanya, candle merahnya ya. Di sini udah kebentuk, udah mulai kebentuk.
Gue rasa ini akan disusul candle merah berikutnya ini ya. Artinya ini akan turun bong. Coba. Nah, pertanyaannya turunnya sampai mana, Bang? Oke. Secara all dulu penurunannya sampai mana kira-kira? Kalau kita lihat ya dari Fibonacci secara all, teman, dia itu penurunan terdekat ya saat ini ya di 0,382 Fibonacci. Nah, saat ini gue rasa ini area yang akan dipertahankan. Tapi kalau kita lihat dari MACD yang ini sudah kebentuk persilangan konfirmasi penurunan, gue rasa dia akan ngarah ke sini nih untuk penurunan berikutnya ya. Di area sekitar 6,18 Fibonacci atau area ini, teman. Nah, ini nih. Gue rasa dia akan ngarah ke sini. Oke. Ini kalau kita lihat dari segi Fibonacci ya, teman. Gue rasa dia akan ngarah ke sini nih penurunannya. Ini area 0,618 Fibonacci. Dan di sini gue mau kasih harga price ya, target penurunan bong. Oke, kita bisa tunggu di area 0,0002 ini, teman ya. Artinya kalau kita ukur secara dari resisten ke sini itu turun sekitar 53 ya, 53. Tapi kalau kita ukur nih, kita ukur dari harga saat ini ya ke sini, itu masih ada potensi penurunan 30 ya, 29 sampai 30% ya dari harga saat ini. So kita tinggal tunggu aja di harga-harga ini gitu, teman ya. Tapi untuk saat ini dia berusaha ya untuk mempertahankan area ini gitu, teman ya. Dan kalau gue lihat ya secara tren dia itu naik, teman. Secara tren tuh dia masih naik banget. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi secara tren dia itu sebenarnya naik ya. Gue rasa sebelum dia nyentuh belum bisa nge-breakout, belum bisa nge-breakdown ya trend line-nya ini ya, trend up-nya ini, gue rasa dia masih ada potensi naik, teman. Tapi sebaliknya, kalau dia turun ini nantinya bisa melewati atau bisa nge-breakdown trend up-nya ini, gue rasa dia akan terus lanjut turun gitu, teman ya. Karena melihat tadi kenaikan dari support sini ke situ ke sini itu sekitar 600% lebih ya. Itu cukup tinggi banget cuy, beneran tinggi, apalagi ini menjelang akhir tahun. Oke, jadi gue rasa itu aja ya untuk mengenai bong. Oke, selanjutnya gue akan coba cek ya mengenai ChainGPT nih, teman. Ada yang request juga nih ChainGPT ya. Kalau gue lihat di CoinMarketCap, teman ya, ChainGPT ini adalah cross chain ya. Dia ada di jaringan Ethereum dan dia juga ada di jaringan BSC, teman ya. Dia tuh lebih hidup di BSC ya daripada di Ethereum. Karena kita lihat total di Ethereum itu 10 juta aja ya. Dan dia hanya memiliki 977 holder. Sedangkan di BEP dia holdernya 19.000 cuy. Ini komunitasnya hidup di BSC Scan ya, atau di jaringan Binance ya. Dan ini total sebenarnya 900.000 juta ya, 900 juta ya. Tadi 10 jutanya ada di sini ya, berarti itu maksimal ya memasok ini 1 miliar, teman. Oke, tadi kita ngebahas mengenai supply ya. Jadi produk dari si ChainGPT itu apa aja, Bang ya? Di sini ada ChainGPT ya, teman. ChainGPT artinya ini kayak proyek-proyek AI, teman ya, tapi dia tuh era Web3 ya, era Web3 dan proyeknya itu di dalam blockchain. Intinya seperti itu. Dan dia juga memiliki DApps ya, Decentralized Application ya, AI Dashboard, ada PET ya, or Launchpad, dia punya Launchpad sendiri, dan ada NFT generate ya, teman ya. Artinya kalian bisa menggenerate NFT kalian di proyek ChainGPT ini, teman. Ya, itu untuk produknya dia ya. Dan kalau kita lihat di sini audit kontrak pintar selalu menjadi ya. Mereka kayaknya juga punya audit kontrak pintar gitu, teman ya, kalau melihat dari sini. Nah, ini solusi ya, 3-in-1 web application ya. AI generate ya, chain chatbot ya, dia kayak punya ChatGPT sendiri gitu, teman. Dari AI ya. Dari sini ada AI NFT generator, AI generator news ya, Solidity, smart contract generator audit. Nah, ini nih ya. Jadi dia punya apa namanya? Audit smart contract ya. Dan di sini ada ChainGPT Pet, teman ya. Jadi banyak sih ya untuk proyek-proyeknya. Dan gue rasa utilitas dari proyek-proyeknya itu ya si token ChainGPT ini gitu, teman ya. Jadi gue rasa ini cukup bagus ya kalau menurut gue pribadi ChainGPT ini, teman. Jadi untuk kedepannya nih, kalau kita lihat dari supply-nya ya, beberapa utilitas yang dia punya, teman ya, gue lebih tertarik ChainGPT, teman ya, daripada si Bong ya. Tapi ya
Kalau untuk kalian yang buat yang lebih tertarik dengan Bong, ya silakan. Ini menurut gue pribadi sih, teman-teman. Ya, sumber informasi yang andal dan cepat, ajukan pertanyaan apapun kepada ChatGPT ya. Intinya ini adalah proyek-proyek AI lah, teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya udah dijelasin semua di sini. Ada pembuat audit kontrak ya, teman-teman. Ada Solidity, ada pembuat AI NFT, generate tadi, teman-teman ya. Jadi banyak kalau gue ulas di sini. Intinya ini adalah suatu proyek AI yang dikembangkan di blockchain ya, dan dia itu menuju era Web3 ya. Nah, oke teman-teman ya, kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek marketnya. Terlihat banget untuk market di time frame 4 jam ini ChatGPT ya mengalami pertumbuhan yang cukup high, teman-teman ya. Sebelumnya dia udah ngebentuk pola symmetrical triangle kalau gue lihat di sini, teman-teman. Nah, di sini ya. Dia udah ngebentuk pola kerucut ya. Ya, sebelum dia mengalami kenaikan gitu, teman. Nah, kalau kita lihat atau kita ukur dari kenaikan pertama ya. Kalau kita ukur ya. Sorry ini teman-teman, apa namanya? Berisik banget ya. Kalau kita ukur dari kenaikan pertama ya, kurang lebih dia udah ngalamin kenaikan 57%, teman. Nah, berhubung dia kan ini udah mengkonfirmasi kenaikan ya, teman ya. Udah mengkonfirmasi kenaikan, dan kalau gue lihat di sini dia kenaikannya itu udah berapa persen nih cuy. Sebentar. Kita anggaplah kita ukur dari mulai sini ya, teman ya. Wah, ini dia udah naik sekitar 80%. Artinya kalau kita lihat secara histori naik 57%, dia koreksi. Ini udah waktunya dia koreksi gitu, teman. Ini udah waktunya dia koreksi kalau menurut gue pribadi. Dan terlihat banget dari segi transaksi dia udah mulai turun ya. Sebelum kan dia naik nih. Dari segi transaksi dia udah mulai turun. Nih. Ya, dari segi transaksi dia udah mulai turun. Dan kalau gue lihat dari RSI ya, ini juga udah gue rasa dia akan turun juga, teman. Ya, gue rasa dia akan turun dari segi RSI. Dan kalau gue lihat ya, dari MACD ini sudah mengkonfirmasi penurunan cuy. Ini benar-benar udah mengkonfirmasi penurunan. Kalau kalian lihat di sini ya, ini udah mengkonfirmasi penurunan banget. Artinya market Bong ini ChatGPT ini akan turun. Gue rasa ini akan gini. Nah, gitu ya. Oke, dan gue rasa akan turun. Nah, kira-kira penurunannya sampai mana, Bang? Oke ya. Sebentar. Kita akan compare penurunan pertama ya, dari sini ke sini. Ya. Untuk kenaikan pertama dia turun hingga 22% ya dari resisten teratas. Ya. Jadi kalau misalkan kita beracuan ada penurunan nanti 22% ya, teman. Kalau kita beracuan nantinya ada penurunan 22%, kita ambil aja di sini. Kita turun 2, nah di sini. Ini 24%. Nah, sekitar sini, teman. Oke. So buat mastiin lagi ini di area sekitar 0,07 ya, teman, penurunannya. Dan dia kemarin udah nyampe sini, teman ya. So kita akan ukur lewat Fibonacci penurunannya nyampe mana. Penurunan terdekat dari ChatGPT ini. Ya, gua rasa dia akan turun di area sini nih. Gua rasa dia akan turun di area sini. Dan gue rasa sebelum dia naik ya, sebelum dia naik gue rasa dia akan ngebentuk pola symmetrical triangle ya, pola yang sama dibentuk dari kenaikan pertama ya. Jadi gue rasa dia akan seperti ini, teman. Kalau gue lihat dari histori sebelumnya ya. Nah, gue rasa dia akan seperti ini. Nah, gue rasa akan seperti ini. Nah, gue rasakan seperti ini untuk pola penurunannya gitu, teman. Nah, gue rasakan seperti ini. Jadi gue rasa nantinya dia mungkin ya naik turunnya itu akan ngebentuk pola symmetrical triangle lagi ya, mungkin, teman ya. Nah, ngebentuk pola kerucut lagi kalau gue rasa seperti itu. Ya.
Gue rasa dia akan ngebentuk pola kerucut lagi sebelum nantinya dia hap. Ya, sebelum nantinya dia melesat ke atas lagi. Ya, intinya seperti itulah teman ya, kalau gue lihat dari secara historinya. Ya, jadi gue rasa akan ngebentuk pola seperti ini, sama seperti ini sebelum dia mengalami kenaikan lagi gitu teman. Nah, kalau misalkan dia naik bang, ini nyampe mana? Oke, ini yang terakhir ya teman. Kalau misalkan dia naik, dia itu akan nyampe mana? Oke, kita akan coba ukur. Gue rasa untuk target berikutnya ya, gue targetin untuk chain GPT itu ada di sini. Udah pasti dia akan kenaikan ya, kenaikannya dia akan ngarah ke 1,618 Fibonacci ya, atau di arah sini gitu teman. Sebentar, ini gue kasih gini aja ya. Gue rasa akan ngarah di 1,618 Fibonacci. Biasanya kalau target di sini tuh kena bawahnya ya, biasanya seperti itu. Ini untuk target gue berikutnya ya, dari chain GPT. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian ingin entry ya, kalian tunggu aja di level-level inilah teman. Kalian tunggu aja penurunannya di level sini ya, atau enggak level sini ya. Jadi di level-level inilah ya, kalian tunggu aja penurunan di level-level ini. Gue rasa dia akan ngebentuk pola kerucut ya, sama seperti pola sebelumnya gitu teman. Oke. Dan itu mungkin itu aja ya teman ya, yang bisa gue berikan informasinya mengenai Bong and Chain GPT ya, atau CGPT ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan tetap selalu bior teman ya. Dan tetap di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di acara video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.